anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Itqan yang mulia, kembali segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang dikaruniakannya kepada kita sekalian. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya dengan cara apapun, dengan alat apapun. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih konsisten, istiqomah, berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati yang sangat berbahaya, mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya masuk neraka bareng-bareng Fir'aun, bareng-bareng Namrud, bareng-bareng Haman, bareng-bareng Qarun, bareng-bareng Marilyn Monroe. Baik, judulnya ada di atas ya, kelihatan? Interaksi sosial sesama muslim. Ini sebetulnya sudah sering kali oleh ustaz-ustaz lain barangkali ya. Nah, ini ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a wa sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil, dan seterusnya. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang
sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud, bukan tanda hitam, tetapi tandanya wajahnya cerah, wajahnya wajah-wajah sorga, wajahnya enak dipandang, wajahnya ramah tamah kepada siapa saja. Demikianlah sifat-sifat mereka terdapat dalam Taurat dan Injil. Ya, dan seterusnya nanti ibu-ibu akan lihat di surat Al-Fat ayat 29. Ini saya langsungkan saja. Ini ayatnya adalah Ali Imran, ayatnya itu 112. Nah, sebetulnya ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 perkara. Tapi kalau berdakwah sama orang Cina gak boleh ngomong perkara. Iya, teman saya Ustadz Ilyas berceramah di Karawaci sama orang Cina. Rukun Islam berapa? 5 perkara. Wah, kemarin OE 1 perkara mobil hilang. Ya kan? 2 perkara rumah hilang. 3 perkara OE mau hidup di kolong jembatan. Jadi Cina itu perkara itu pengadilan ibu ya, dengan segala tepet bengek. Jadi rukun Islam berapa? 5 aja, nggak usah pakai perkara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Ini ayat yang sangat populer. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang terbaik bagi kita semuanya, bagi kamu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Ahzab ayat 21. Luar biasa al-itqannya. Alhamdulillah. Nah ini juga Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengasihi, mencintai kita dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi syarat untuk mendapatkan cinta Allah dan ampunan Allah, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah interaksi beliau, kita harus ittiba nih. Pertama, idza laqitahu fasalim alaihi. Bila engkau berjumpa dengan orang Islam, orang Muslim, Muslimah, ucapkanlah salam. Karena ada nih kelompok tertentu gak mau mengucapkan salam kepada kelompok lain, gitu kan? Ada nggak bu? Ada. Lo ahli bid'ah, ya. Lo hawarij, ya. Kalau hawarij kan ahli itu dengan tadinya pengikutnya. Kalau gitu dia mendakwakan dirinya sebagai Ali bin Abi Thalib. Sesoleh itu kah dia itu? Jadi ada gitu. Idza laqitahu fasalim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan orang muslim, muslimah, ucapkanlah salam. Mengucap salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib.
Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Kan enak tuh. Ya, salam. Nah, yuk. Ini Bu. Ini doktrin Rasulullah SAW. Wa an Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas absus salam. Dari Abdullah ibnu Salam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah olehmu salam. Sebarkanlah olehmu salam. Seluruh pintu yang ada di kota Madinah tidak ada yang lewat dari ketokan Rasulullah dan salam Rasulullah. Tidak ada. Tak. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, mengajak kalian ke surga. Mau nggak? Mau. Ayo masuk Islam. Apakah kita udah mulai di Pejaten kita ketok batu-batu? Assalamualaikum. Ya. Katanya melalui WA sekarang. Ya ayuhan nas absus salam. Wahai manusia, sebarkanlah olehmu salam. Jadi kepada kelompok Muhammadiyah, kelompok NU, kelompok Jamaah Tabligh, kelompok Aswaja, kelompok apa lagi Bu? Salafi, Jamaah Tabligh, terus yang lagi itu PKS. Assalamualaikum. Ya, dia mau jawab mau enggak urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wasolul arham. Sambungkanlah tali silaturahim. Silaturahim itu sekarang amal yang berat tuh. Pakai ongkos, pakai waktu, pakai tenaga, pakai keikhlasan. Berat, ya kan? Dari sini ke Depok, kalau naik taksi aja mondar-mandir bisa 100.000 lebih. Makanya kalau ke Depok atau ke Tanjung Priok pakai Grab, penumpangnya 7 orang, jadi nggak terlalu mahal. Ya, mau nggak tuh tukang gojeknya? Baik, lanjutnya ya. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ibu-ibu, hari ini Indonesia ini kemiskinan luar biasa. Kabarnya 60 juta orang kita ini udah di bawah garis kemiskinan setelah pemerintahan Mulyono ini. Ya. Iya, 60. Iya. Mohon maaf. Di Depok yang saya lihat itu pengamen banyak. Istri saya kalau lagi beli telur misalnya, itu pengamen bisa bolak-balik 3-4 pengamen. Manusia silver Bu, banyak, ya kan? Manusia silver, dicek tuh dia tuh, ya, manusia silver. Ya. Terus lagi badut banyak. Dulu kan orang kalau badut itu punya skill, misalnya dia main sulap atau botol dia naik-naikin segala macam. Baru orang-orang tuh dia nggak minta, orang-orang pada datang, pada ngasih duit. Ya, juga itu. Kalau pengamen itu kadang-kadang orang datang ke rumah saya nih, itu orangnya mulutnya nggak bunyi, cuma ceramah, ya kan? Ya Mas ya?
tahu-tahu udah tangannya. Ya. Kalau badut tahu-tahu bawa yang bekas cat tuh Pak. Kalau di negara-negara tertentu ya Bu ya, itu orang ngamen, dia main saxophone di Square Garden gitu Pak, di pojok-pojok di jalan strategis, ya. Tololet, tololet, tolet, tolet. Orang ngasih tuh, ya, dalam bentuk sen. Kalau Inggris ada penny, ada segala macam. Nggak ngemis dia. Dia menghibur orang betulan. Kalau ini kan kagak. Ceramah. Ya Pak ya. Terus ini botol kecil dimasukin beras. Sek. Terus lagi yang sekarang lebih banyak tuh lagi adalah manusia gerobak Bu. Dia tinggal di depan Alfamart, dia tinggal di depan Indomart, di depan Hypermart dan lain-lain. Ya. Terus ini mohon maaf, orang-orang aja itu suka nanya sama saya, Ustadz Denny, Ustadz Jumatan di mana? Ustadz Jumatan di mana sekarang? Di Tanah Abang misalnya. Ada Jumat berkahnya enggak? Gitu. Iya. Saya mau ngajak anak-anak saya. Artinya apa Bu? Kelaparan udah melanda di mana-mana. Sebetulnya, alhamdulillah orang-orang Islam hari ini lebih baik daripada orang-orang Islam tahun 70-an, 80-an, 90-an. Bagusan orang Islam sekarang. Ini saya lihat nih, dulu mana ada Jumat berkah? Ada nggak Bu? Zaman kita muda? Nggak ada. Sekarang banyak Jumat berkah. Saya kalau khutbah di Al-Barkah, khutbah di Al-Akhyar di Tanah Abang nih, itu masjidnya kecil-kecil. Tetapi kalau giliran ada Jumat berkah, kayak orang pesta prasmanan itu, ya kan? Subhanallah. Ibu ya, jadi ibu-ibu sekarang ya kalau ada yang perlu makan, bikinin aja Bu nasi sama telur ceplok, terus sama nasi sama sayur asem, udah beres. Kasih aja Bu. Nanti dia berdoa, insya Allah doa dia menembus ars Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya wasallu bil laili wan nasunia. Sholat malamlah kamu di saat orang lain sedang tidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah surga dengan salam, dengan selamat itu. Jadi masuk surga ini gampang nih Bu. Tebarkan salam, sebarkan salam, sambung silaturahim. Kalau udah terlanjur kenal sama Ustazah Sarifah, udah terlanjur kenal sama Ibu Titik, udah terlanjur kenal sama Ibu Soba, tuh kelanjutannya adalah silaturahim Bu. Itu konsekuensi logis perkenalan. Terusnya lagi, masuk surga itu adalah beri makan mereka yang lapar dan sholat malam. Dan ditanya Rasulullah itu, sholat malam waktu yang terbaiknya kapan ya Rasulullah? Rasul menjawab, di saat engkau sholat, orang lain sedang tertidur pulas. Kapan Bu? Orang lain sedang tertidur pulas. Ya itu sepertiga malam terakhir. Waduh, di saat mohon maaf itu orang lagi ngantuk-ngantuknya, ya, pulas-pulasnya. Nah, di sini nih ada istrinya Bapak Polisi Pak Alwi, itu tahu siapa namanya Pak Joko yang punya Pondok Laras. Itu dia seringkali ke Garongan setengah 4 pagi, setengah 4 malam ya, ke Garongan. Dia pernah ke Garongan, seluruh anak buahnya diikat dalam keadaan tengkurap. Diikatnya ini nih Bu, jempol sama jempol pakai kabel T, krek. Itu kan profesional itu. Tapi alhamdulillah
Karena Pak Joko itu orang soleh, Allah memberikan pertolongan. Dia keluar, maling. Itu malingnya 3 atau 4 orang lari semuanya. Karena Pak Joko kedengeran oleh itu maling, termasuk oleh anak buahnya. Itu Pak Joko suaranya sendiri seperti sekampung. Ini pertolongan Allah. Saya punya juga tetangga di Mekar Perdana. Garasinya udah dibuka jam 3:30 juga. Tapi ini kan saya itu ibu juga namanya mohon maaf, namanya Ibu Sri Rezeki. Sri Rezeki ini pangkatnya Letnan Kolonel polisi. Tapi kan biar polisi perempuan, Bu. Ya, Bu ya. Enggak gagah amat juga. Takut juga sama garong. Ya kan? Begitu berkat, geredek, dia keluar. Ibu Sri Rezeki ini keluar. Tangga saya. Dia kan masih pakai mukena, Bu. Malingnya lari terbirit-birit. Tahu tuh. Disangkain. Gak tahu disangkain apa. Apa sangkain hantu pocong. Kalau bahasa Malaysia hantu bungkus katanya, Bu. Jadi hantu bungkus. Itu rahasia-rahasia yang kita lihat untuk mereka-mereka yang mendawamkan dirinya bangun malam, terutama sekitar 3:30 itu menjelang kita sholat witir, macam-macam untuk kelakuan orang. Dan itu orang lagi ngantuk-ngantuknya itu. Baik, sekarang yang kedua. Gambarnya ibu tahu kan ya? Nah, gambaran orang nikah nih. Ya benar. Nah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila seorang muslim mengundangmu, maka penuhilah undangan. Terutama undangan pernikahan. Saya bahagia kemarin ibu-ibu dikoordinasi oleh Ustazah Sarifah ke rumah Ustaz Teten Romli di Bandung, Bu ya. Enak-enak sambil menyelam minum kopi. Artinya apa? Sambil datang kondangan kan sambil jalan-jalan juga, Bu. Healing, ya Bu ya? Iya. Kawah putih, Kak. Hah? Kawah putih. Kawah putih ya? Iya. Jadi wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ada orang Islam mengundangmu, maka datangilah undangannya. Penuhilah. Bahkan yang fa'ajibhu. Nah, ini Bu. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, makanan resepsi pernikahan. Yuda'a lahal aghniya'u. Yang kamu undang hanya orang-orang kaya saja. Ya? Wa yutsrakul fuqara'u. Tetapi orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak diundang olehnya. Kenapa nggak diundang? Gini Ustaz, kalau orang kaya itu angpaunya tebal, makannya dikit, katanya. Tetapi kalau orang miskin, angpaunya tipis, makannya banyak. Bohong itu. Saya pernah jadi panitia anaknya Ustadz Insan Mokoginta almarhum nikah di Taman Mini itu, apa nama itu, Atin, kan di bawahnya bisa buat pesta pernikahan, walimah. Ya Allah, Ustadz Suhada Bakri almarhum, ketua umum Dewan Dakwah waktu itu, datang ke pesta itu tinggal bihun doang. Siapa yang makan tekwan? Orang kaya. Siapa yang makan somai? Orang kaya. Siapa yang makan nasi timbel? Orang kaya. Siapa yang makan sate padang? Orang kaya. Siapa yang makan bakso? Orang kaya. Semuanya orang kaya yang makan. Saya lihat orangnya kaya-kaya. Orang saya kan tahu orang-orang sono. Ya kan? Termasuk Ibu Alwi juga tahu tuh orang-orang sono. Ya kan?
Orang kaya, bohong kalau orang kaya itu makannya dikit, banyak. Ya kan? Makannya banyak. Kirain kagak honger ya. Nah, wa man taraka dakwata faqad asallah wa rasul. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan orang Islam, terutama undangan pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka dia kepada Allah dan Rasul. Ya, harusnya ada acara lain yang bobotnya sama dengan pernikahan. Misalnya, Ustazah Sarifah, mohon maaf ya, saya nggak bisa datang, ayah saya meninggal. Boleh nggak datang? Karena bobotnya sama, yuk ya. Tapi kalau kenapa ibu kok nggak datang pernikahan saya? Ini saya ada rujak party di rumah saya. Amsyong itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pokoknya bobotnya sama dengan itu. Baik ibu-ibu, ini alhamdulillah saya insya Allah saya ditelepon sama teman SMA saya. Ustadz Denny, tolong jadi wali hakim saya. Kenapa? Saya mau nikah lagi. Ini teman saya itu umurnya 62. Dia 62, 62. Nikah dengan orang umurnya 68. Iya betul. Jadi kan I never stop to loving you. Jadi gimana ibu ya? Jadi di mana suami saya 70 tahun lagi. 2 tahun lagi 70, tapi semangat tidak pernah padam. Nah, jadi begitu ya. Saya tanya, anaknya ada nggak? Ada, lelaki. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, anak itu wali nasab. Anak laki-laki itu boleh menikahkan ibunya. Kalau menikahi ibunya adalah Namrud. Namrud aja kagak. Ya, jadi gitu Bu ya, boleh. Tetapi begitu saya mau telepon, dia udah nangis dulu untuk anak laki itu. Saya nggak tega Ustaz, saya ingat sama Bapak. Wah, gitu kan Bu ya. Akhirnya nih saya nih besok. Nih saya mau menyampaikan, ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Kata kalau menurut fikih sunnah Dr. Said Sabiq, orang Ikhwanul Muslimin itu, bahwa wali hakim itu adalah ketika wali nasab, bapak, pak D, paman, dan lain-lain itu nggak ada, meninggal, berhalangan, atau sengketa. Boleh wali hakim itu yang menentukan adalah calon pengantin perempuan. Menurut soal jawab Hasan Bandung, kan ada bukunya Bu, soal jawab Hasan. Wali hakim itu adalah yang diridhoi sama pengantin perempuan. Oh, dia lebih hebat lagi. Saya sukanya dinikahkan sama Pak Ridwan saya. Kenapa? Pak Ridwan akhlaknya bagus, akidahnya bagus. Silakan. Begitu Bu, jadi nggak usah pusing-pusing, ya kan? Di Indonesia, ini mohon maaf ya, ada nikah siri, ada nikah bukan siri. Sebetulnya istilah itu hampir-hampir nggak ada. Nikah siri kan banyak orangnya juga Bu. Kadang-kadang satu RT datang. Iya, apa siri? Kenapa dibilang siri? Nikah siri itu adalah dari Indonesia. Walaupun ibu-ibu pestanya 7 hari 7 malam tanpa daftar ke KKUA, itu nikah siri. Tapi walaupun sudah meteng gisit, apa namanya? Sudah renang, ya. Tapi daftar ke KUA nikah bener itu. Padahal kan nikah haram itu kan. Di Depok ada Ustazah Iroda, orang Arab, datang ke rumah saya. Ustaz Denny, mau nggak nikahin? Itu orang di depan Pasar Agung, murid saya. Kenapa? Dia hamil duluan, nikah kemarin. Kan nggak sah Pak Denny ya? Iya nggak sah. Menurut At-Tolak ayat 4 tuh ya, itu dalilnya.
tidak boleh perempuan hamil itu nikah sampai dia nanti selesai nifasnya baru boleh nikah. Nah, jadi dia begini, nanti kamu nikah lagi ya, supaya jangan zina seumur hidup. Siap, terus tak Denny kesini. Terus anak lakinya kita karantina. Alhamdulillah anak laki itu kerjanya di Tangerang. Jadi 40 hari 40 malam kagak boleh pulang. Iya nggak boleh pulang tuh. Ntar loh kalau hari aja baru boleh pulang. Jadi pengantin itu dalam rangka agar kita meminimalisir dosa atau menyetop zina. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mulia. Ya, banyak ya. Yang ketiga, wa idzastansohaka fansohu. Bila seorang muslim minta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. Nasihatkan banyak nih Bu. Ada yang belum ngerti sholat, nasihati. Ada yang sudah terlanjur, nasihati. Gak ada yang terlanjur. Sebelum nyawa lepas dari badan kita, pintu taubat masih terbuka. Itu ya. Jadi memberikan memberikan semangat, memberikan motivasi. Jangan bilangnya, udah deh, lu mau udah calon neraka. Habis sudah, nggak dakwah kita akhirnya. Ini Ibu Ustazah Sarifah habis dakwah ke Cilincing, ke lingkungan orang aneh bin ajaib. Ya kan, Ustadz Aldi itu sekarang itu sedang membina orang-orang yang generasi punk itu Bu, di daerah Tebet sana itu. Dia tatonya itu sampai ke mata-mata ditato Bu. Itu bayangin bagaimana kita mendakwahi orang seperti itu. Gak gampang, bisa dibacok loh kita sama dia. Ustadz mau tahu aja urusan orang nih, gitu. Ya kan, repot nih. Tapi kita mesti ada penjembatannya. Ada satu orang warga pang itu yang berpengaruh, yang dia kepengen tobat, dia akan mempengaruhi teman-temannya. Karena dulu Ustadz Abdullah Hanafi, salah satu guru saya, itu padi itu tergesek bukan karena ditumbuk, karena tergesek oleh teman-temannya. Betul nggak Bu ya? Kalau ditumbuk malah hancur. Kamu nih kafir nih, wah hancur. Selesai, nggak ada dakwah lagi. Tapi tergesek-gesek. Nih ibu-ibu kan juga tergesek-gesek sama teman-teman ibu-ibu sekalian. Lingkungan, ya kan? Iya. Lingkungannya luar biasa, luar biasa. Lingkungan kita ini bisa ngajak kita ke sorga, bisa ngajak kita ke neraka, ya kan? Ada lingkungan yang tasnya Hermes 1,4 miliar, ya kan? Ada tuh lingkungan namanya sosialita. Ada lingkungan tasnya itu mereknya Lemes. Itu. Ini Lemes. Nah, kayak gini Lemes, ya kan? Kalau dibacanya Lemes, kalau dibaca yang atuh lagi lemes. Ya, Bu-ibu sekalian. Terus karena kemarin yang Rabu yang lalu saya diundang oleh Pusat Hubungan Angkatan Darat di Tomang sana Bu. Saya diundang. Jenderalnya 3, perwira, kolonel, letkol dan lain-lain, sampai ke tamtama. Tamtama itu yang balok-balok begitu ya. Ya. Apa contoh nasihat sama mereka? Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu ini kan TNI. Suatu saat ada panggilan negara untuk menjaga kedaulatan bangsa. Singkat cerita, Anda ditunjuk untuk berperang, ya kan? Itu yang senior yang pernah berperang itu harus nasihat, Kayak teman saya, temennya ini pas begitu dapat perintah perang ke GAM, dia mendadak ambeiernya kumat. Iya, ini tentara loh, apalagi kita.
lemes aja gitu, ambeien kumat, darah tinggi naik, segala macam. Terus surat izin dokter dibawa lah sama teman saya, bawa. Ini temennya yang mulus nih, apa namanya, yang ambeien kumat, udah ditolong ya, bilang ke komandan, saya nggak bisa, ini surat dokternya. Dan ini si A ini nggak bisa. Terus karena apa? Ambeien kumat, ini surat dokternya. Dilihat, oke, penggantinya adalah kamu. Gimana bu? Tentara, kamu jangan saya dan wah, nggak bisa tentara. Anak saya masih 3 bulan dan nggak bisa. Bojo saya masih ayu dan nggak bisa. Langsung apa? Kamu siap laksana. Nggak ada urusan tentara gitu, ya kan? Nah, nasihat kita apa sama dia? Umur di tangan Allah. Wah, itu jenderal-jenderal senang. Saya bilang, umur di tangan Allah. Banyak tetangga kita terjun perang di timur-timur nggak mati. Lagi buang air besar ketiban genteng mati. Coba itu, ya kan? Banyak di Bojong, di Depok nih mati. Lagi buang air besar, darah tingginya kumat, pecah pembuluh darah. Orang lagi nongkrong kan kagak boleh lama-lama, ya bu ya. Ini berak sembari ngarang puisi, ya lama, nggak bisa, ya? Nggak bisa, ya. Terus banyak nih. Dulu satpam saya waktu saya kerja dulu di Gelatindo Muktigraha, itu orang-orang Garuda 8 yang terjun ke Lebanon nggak mati, pulang jadi satpam, ya kan? Nggak mati. Banyak orang yang biasa-biasa duduk. Daerah saya nih main catur, udah 2 orang yang meninggal main catur. Main catur gimana nggak naik ke otak itu darahnya pak ya? Orang dia mikir, ya kan? Duduk aja bisa berjam-jam, ngopi 1 teko, gimana coba, ya kan? Langsung mati. Ada 2 kali nih di daerah Jalan Baru itu Bu Sarifah, itu ada kalangan catur, ada orang main catur semua di sini. Karena teman saya pembinanya percasi dia itu. Baik, saya bilang, kalau kata Ebit, kepadamu aku pasrah. Hidup mati ada di tanganmu, bahagia sedih ada di jari-jari. Ya bu ya, selesai jalan. Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ambil tuh perang, ya, cium istri, cium anak-anak, cium tangan kepada orang tua, tolong doakan, ya kan? Kalau jodoh kita panjang, saya akan pulang. Kalau jodoh kita pendek, tolong bayarin utang-utang saya. Misalnya kan Bu ya? Selesai kan? Nah, salah satu yang saya sampaikan ini. Kenal ini? Salahuddin Al-Ayyubi dengan Richard the Lionheart. Kenal kan? Ini perang salib. Perang salib. The War of Crusade War, ya. Jadi perang itu kan bertahun-tahun, Pak. Perang salib itu bertahun-tahun. Kadang Islam menang, kadang Kristen kalah, kan gitu kan, bertahun-tahun. Suatu saat, nah inilah saya memberikan nasihat nih kepada orang-orang tentara-tentara yang bekerja di Hubat itu. Suatu saat Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak melihat Richard the Lionheart di dalam medan laga itu, enggak ada. Tanya. Akhirnya ada info bahwa Richard the Lionheart, Richard si hati singa itu sedang sakit tipes. Sakit tipes zaman dulu bisa mati. Zaman sekarang juga ya Pak, bisa. Kalau begitu saya akan mengunjungi dia, kata Salahuddin Al-Ayyubi. Dia memakai baju bulan sabit merah itu.
jadi tabib, jadi dokter. Kabarnya memang Salahuddin Al-Ayyubi dulunya dokter, dia orang ini, tabib. Terus dia datang, kan kalau bulan sabit merah atau palang merah itu dikasih kesempatan untuk memasuki tenda musuh. Sampai di tendanya Richard the Lionheart, temu tuh kan, Salahuddin Al-Ayyubi bawa obat dan bawa beberapa butir buah pir. Dari kasih obat, kasih pir, seger dia itu, Richard the Lionheart. Duduk dia, duduk, berterima kasih, nanya, what is your name? What is your name, sir? Siapa nama Tuhan? Saya, Salahuddin Al-Ayyubi. Kaget itu Richard the Lionheart. Kan cuma berdua doang nih di dalam kemah. Apa kata dia? Kenapa engkau tidak membunuh aku? Tidak ada pengawal, tidak ada pas pampres, tidak ada pasukan berani malu. Ya kan? Ada kan? Yang kemarin tuh nggak ada kan? Nggak ada siapa-siapa. Only you and me. I'm your great enemy, kata Richard the Lionheart. Saya ini musuh besar. Kalau engkau membunuh aku, the war is over. Perang selesai. Kalau bukan rajanya, panglima besarnya, mati, pulang nih tentara-tentara salib ke Eropa semuanya. Pulang, bunuh aja sekarang. Biar Richard Lionheart nggak takut mati, memang orangnya bukan kaleng-kaleng dia. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Nabi kami memerintahkan kepada kami. Kami dilarang untuk membunuh orang yang tidak bersenjata. Kaget tuh Richard Lionheart. Belum pernah dengar kata-kata yang seperti itu mulianya. Kami dilarang untuk membunuh wanita. Kami dilarang untuk membunuh kakek-kakek, nenek-nenek, dan orang-orang yang sedang beribadah di biaranya, atau di gerejanya, atau di candinya, atau di kelentengnya. Kami nggak boleh. Itu perang Islam. Dalam perang saja ada akhlak. Heran lagi tuh Richard Lionheart. Kalau mau bunuh-bunuhan, Tuan Richard the Lionheart, sehatkan badannya dahulu. Saya tunggu di medan jihad. Itu laki-laki itu Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah lelakinya lelaki dia itu. Lelakinya lelaki. Ya? Masya Allah. Tahu nggak Bu? Nangis itu Richard the Lionheart. Makanya Inggris itu tahun 50-an dia bikin tanknya namanya Salasin. Salasin itu Salahuddin, karena nggak mampu ngomong Salahuddin, Salasin. Kan ada Pak. Itu bapak-bapak jenderal tahu, nomor-nomornya juga dia tahu, tipenya tahu. Ada tank buatan Inggris Salasin. Luar biasa, kan? Jenderal-jenderal NATO kalau datang ke Timur Tengah mengunjungi kuburannya Salahuddin Al-Ayyubi, memberikan salam hormat. Ini laki-laki, lelakinya lelaki. Gitu. Kalau perempuannya perempuan tuh Cut Nyadi. Perempuannya perempuan, kalau Indonesia tuh Cut Nyadi. Kemana-mana bawa rencong. Perempuan. Kalau ibu-ibu kan kemana-mana bawa gunting kuku. Kayak sama handphone. Handphone balik lagi kalau kesini nih, udah sampai di Jalan Nangka itu, wah handphone nggak ada, balik lagi. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, ya, saya terusin lagi. Nah, ini yang keempat. Wa iza
Wa idza aqassa fahamidallah fasamit. Bila dia bersin, bahasa Jakartanya bangkis, dan mengucapkan alhamdulillah, maka bacalah yarhamukallah. Ya Bu ya? Kalau yang bangkis, ya gitu. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Kenapa? Saya baca kemarin di American Encyclopedia itu bahwa bersin itu kecepatannya 100 mil per jam. Kayak mobil balap itu, jos. Dan jutaan virus, jutaan baksil, kuman keluar. Yang nyangkut di tenggorokan keluar. Nggak boleh ditahan Bu ya, kalau bersin. Tapi meram, sebab saya pernah lihat juga ada orang yang coplok matanya gara-gara bersin. Kan mata kita ini kan kayak bola pingpong, cuma ditaruh begitu aja sama Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nunduk udah coplok. Iya, karena rahmat Allah lah kita masih bertahan. Ini baru bersin. Kita disuruh berempati Bu ya, bukan simpati lagi, empati, berdoa. Bagaimana kalau umat Islam dizalimi? Ini bersin ya? Bagaimana kalau umat Islam rumahnya rubuh? Bagaimana umat Islam kemarin jadi imam di Sragen, disayat lehernya? Ada nggak Bu? Ya kan? Kemarin kan? Di Sragen. Ya, Sragen itu sekarang namanya kan, kalau Solo tuh dibalik tuh Oslo. Solo tuh Oslo. Kalau Sragen tuh katanya Sragentina katanya. Katanya sekarang. Ya kan? Solo. Kalau Purwokerto ya Portugal. Turunan juga. Nah, mohon maaf Ibu. Hari ini zaman fitnah, harus dibela loh umat Islam. Pernah dengar ada orang lagi dandanin amplifier yang nyuruh DKM maling, dibakar. Kita harusnya yang tampil. Jangan, ini orang diminta untuk servis amplifier. Tapi mau ngomong apa? Di Bekasi kejadiannya. Ya Bu, hanya astagfirullahaladzim. Di Tangerang dulu tuh, itu ada orang lagi, bapak-bapak ya, lagi motornya mau bapak. Ada yang teriak, bakar, maling motor, dibakar. Ini orang-orang sekarang ini udah tahu deh pada sepele otaknya, luar biasa. Belum lagi kemarin nih baru Bu ya, tukang gorengan di Padang Pariaman diperkosa, dibunuh, dikubur ya, dicari dia ngumpet di loteng. Aduh, habis itu orang-orang. Bayangin kok bisa sesadis itu orang. Apa niru dari India? Anak saya itu kemarin ke India, ya kalau bisa jangan dakwah-dakwah ke India katanya. Aduh repot deh, udah negerinya kotor, udah negerinya enggak mantap. Itu ada Bu ya, mohon maaf nih. Dokter magang, umurnya 31, yang merkosa kemarin 17 orang. Ini Indonesia akan menuju ke sana loh. Sadis orang-orang ini. Kalau tidak ada penerangan Islam, kalau tidak ada penerangan Islam, kalau tidak ada dakwah Islam. 17 orang. Yang lebih aneh lagi, yang megangin tuh dokter seorang perempuan juga. Perempuan. Jadi tuh dia berotak-berotak, yang megangin perempuan. Diperkosa, itu kaumnya diperkosa di hadapan dia, dan dia yang megangin. Ya, ini gimana ya kan? Sampai mohon maaf Bu, itu mohon maaf ya, ini nggak jorok. Sperma itu dibawa ke pengadilan 150 mili. Kalau kita itu ada gelas preman pensiun tuh Bu, gelas yang aqua, gelas itu
3/4 loh. Dikumpulin itu sebagai barang bukti. Orang beragama apa begitu coba? Ya kan? Menurut cara apa aja pasti itu rusak. Menurut cara Eropa, cara Amerika, cara Asia, cara Indonesia, cara siapa aja, pasti itu kagak beres. Makanya kita ini sekarang wajib untuk membela saudara kita. Membela saudara kita. Ini cuman bersin doang loh. Kita disuruh mendoakan. Artinya yang lebih dari bersin banyak. Baik. Ya. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang mulia. Nah ini wa idza marido, jika seorang muslim sakit, fa udah, maka jenguklah dia. Kalau besuk bahasa Belanda ya Pak ya, besuk bahasa Belanda, tulisannya bezoek, besuk bahasa Belanda. Nah, okay. Tapi yang kacau ini kan kita ini, kalau yang sakit raja duit, yang sakit bos, yang sakit orang kaya, kampung sepi, kompleks sepi, klaster sepi, perumnas sepi. Pada kemana ya orang-orang? Pada besuk itu raja duit sakit, nyewa hibah sampai 4, nyewa angkot sampai 25, belum ojol, bukan main, ya kan? Datangnya mau ngapain kita? Lillahi ta'ala, bohong, mau jilat, mau cari muka, mau angkat telur, dapatnya telur busuk ntar. Tapi giliran Bang Udin sakit, ya kan? Orangnya miskin, rumahnya di pinggir kali, doyong ke kiri. Apa kita nyewa hibah, nyewa angkot, nyewa ojol? Enggak. Bahkan kita komentar, Din, udah miskin pakai sakit segala. Mohon maaf ya, ini kenyataan saya dengar. Udah miskin pakai sakit segala. Padahal saya juga ngomong kemarin ini di jenderal-jenderal itu, ya kan? Padahal manusia ini dibekali oleh gelombang elektromagnetik semua badannya, termasuk Bang Udin yang sakit. Kalau orang kaya nih, duitnya miliar, kita kasih angpaunya 5 juta, ditolak sama dia. Kamu menghina saya, duit saya ratusan miliar, 5 juta apa? Sebaiknya 5 juta itu kalau datang ke Bang Udin, kita buka angpaunya, kan merah-merah tuh, kita tempelin ke jidatnya. Betul apa? 10 lembar itu ditaruh di sini, mewakili yang lain-lain. Bang Udin, biar sembuh ya, itu demamnya merosot. Itu influensanya, demamnya, panasnya terjun bebas.